Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalzabila Ananta Supyandi dari kelas semester 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan ke-11 yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Yani Nur Aini SHMH, dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emrendi Arit Hayandi SHMH. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana bagian kedua. Sifat kesengajaan. 1. Kesengajaan berwarna atau both offset atau dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan. Dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat, both offset. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidana pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat terhadap penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya, juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. 2. Kesengajaan tidak berwarna, clearless offset. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatan dan tidak harus mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh Undang-Undang atau Hukum Pidana Indonesia. Dalam Hukum Pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. 1. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan kepada objek tertentu. Yang kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu melainkan pada sembarangan objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga, dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek yang lain, jadi memilih satu di antara dua objek. Yang keempat, dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. Yang kelima, Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam, dolus indirectus atau error haptung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh, dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. Yang kedelapan, dolus repentinus atau dolus impetus, disebut juga Hastamut dalam bahasa Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira, dwelling ignorance mistake, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, dan salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi 6. 1. Kesesatan peristiwa atau fatality dwelling mistake of facts atau error facts. Kedua, kesesatan hukum, dwelling mistake of law atau error luris. Yang ketiga, kesesatan atau kekeliruan orang. Yang keempat, kekeliruan objek. Yang kelima, penyimpangan sasaran. Yang keenam, delik putatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.